Jadi bako apa aja bisa lu racik sebenarnya selama rasanya cocok, aromanya persis sama kayak GG. Nah, pada basicnya sih bako itu bercukai. Nah, Bibitnya selain doang tuh. gayo itu jenis-jenis tembakau lainnya? Kalau gayo itu bukan jenis sih sebenarnya, dia ada jenis tersendiri. Di Indonesia kebanyakan beredar jenis begininya. Di Indonesia banyak sih sebenarnya jenis. Kalau Perancak, misalkan jenis dari tembakau. Jawa Timur punya jenis-jenis tembakaunya sendiri, ya kan? Enggak, mayoritas sama. Mayoritas sama. Mayoritas sama. Mayoritas sama. Yang agak beda itu Jawa Barat. Ada sekitar 9 jenis. Gua agak lupa juga sih, tapi yang paling terkenal itu Darwati. Nah, itu yang jadi bako-bako enak. Memang Indonesia ini memang maha kaya ya. Kayak Salah satunya kaya akan hasil bumi, dan salah satunya yang paling gede ya tembakau. Tembakau lah ya. Dan itu sudah diakui dengan seluruh dunia ya, kalau tembakau Indonesia itu nomor 1. Nah, kembali lagi nih gue penasaran nih, gue kan dulu kan salah satu yang bisa dibilang oke lah untuk racikan. Lu racik udah berapa banyak tuh racikan yang lu racik sekarang di racikan bako ya? Ya kalau racikan bako sih ya lebih dari 10 sih gue udah ngeracik versi pabrik ya, pabrik konvensional. Itu gue udah banyak sih, banyak. Setiap kali apa yang gue testin dulu, rokok baru itu bisa gue racik. Mungkin gue dikasih karunia ya gitu. Ya iya kan, Kelebihan lah ya. Ya, Iya, orang belum tentu gitu. punya. Orang belum tentu punya gitu. Gitu ya. Orang mungkin cuma merasakan, ya kan, belum tentu bisa ngeracik, ya kan? Mungkin rasanya sendiri. Gini, lu ngisap rokok apa nih? Misalkan mil, banyak orang udah ngisap rokok mil. Ketika dia di bako, komentarnya pasti beda-beda. Ketika dia di bako mil, komentarnya pasti beda-beda. Dan lu udah pernah tes tuh berapa orang gitu merasakan bako yang racikan sendiri gitu? Gue lebih suka ngetes kayak orang yang nggak ngebako ya sebenarnya. Dan kalau gue racikan yang nggak gue bagi di umum, itu pasti gue tes gitu. Ya, pasti gue tanyain, gue numpang permisi dulu, bang, lu ngisap rokok apaan? Ini mil, ini GG, gue kasih. Itu coba lu cobain nama ini apaan, bako? Udah cobain aja dulu. Pas dicobain, nah itu komentarnya lebih, kalau menurut gue sih komentarnya lebih apa ya, lebih bagus ya daripada orang yang ngebako kita kasih buat tes. Iya. Gitu. Karena komentarnya jadi macam-macam. Itu mereka yang sebelumnya penikmat, maaf ya, nah gitu, tembakau atau rokok konvensional, atau sudah pernah ngerasain tembakau? Hampir belum pernah. Oh, belum Dan pernah hampir ya? nggak mau. Gitu ya. Iya. Gua kadang masih sering juga ditolak sama teman-teman yang masih ngerokok konvensional, apaan sih bako? Dan juga mungkin mereka juga malas Bukan malas buat ngelinting sih. Kan kalau gua kasih buat tester itu, gua udah ngelinting. Oh gitu ya. Nah, udah ngelinting jadi ini misalkan bahan gua berapa, gua racik jadi satu, jadi apa? Gua kasih buat tes, bang lu ngerokoknya apa? Ini lagi gua bikin ini nih. Pas saat dia rasain, Nah, kalau dia mau gimana? Terima, dia ngerasain, komentarnya dia di pikiran gua, komentarnya dia lebih apa ya? Istilah kata profesional aja gitu. Nilai sesuatu. Dibanding kayak gua kasih nih, siapa gitu. Yang udah sering ngebako, bang ini kurang enak nih, ini nggak cocok buat gue nih. Ya itu tembakau begitu. Gitu ya. Nah, kalau lu kasih ke orang yang udah sering ngebako, dia pasti komentarnya macam-macam. Berarti itu menurut selera atau cocoknya mereka? Kalau orang yang sering ngebako, ya itu cocoknya mereka sih. Tapi kalau orang yang konsisten dia ngerokok konvensional, apa ya? Kalau bisa dibilang sih orang fanatik. Iya,
Jadi pencinta banget, dan orang pencinta banget itu pasti kasih komentarnya profesional. Dan tanggapan mereka apa tuh? Percis kah atau Gue kasih lebih contoh aja. enak kah? Gue kasih contoh aja mil. Gue bikin racikan mil ya. Gue nggak sebut nama perusahaannya, tapi semua pada tahu lah gitu. Sebutan mil untuk apa gitu kan. Contohnya aja gue buat mil yang merah yang biasa. Itu gue kasih ke dari racikan gue pertama kali ngeracik, gue kasih ke orang. Ini bang agak kurang pedas. Kalau mil itu ditarik pedas, keluarin dihembusin juga pedas. Terus agak sedikit manis bang. Nah modalnya kayak gitu. Jadi di pikiran gue, oh orang-orang yang tetap stay ngerokok konvensional itu menilainya lebih oke gitu dibanding orang yang sering ngebakar. Sama kayak GG. Orang kalau udah cinta GG, kita ngasih bako juga hampir nggak mau. Bukan cuma sekedar ngisap. Kalau ngisap tiap hari mah banyak orang. Tapi kalau pencinta beda dia. Di ujung burung juga dicari rokoknya, kalau nggak ada nggak bakalan ngisap. Nah, itu kan konvensional. Nah, sekarang kan udah ada berbagai jenis kayak misalkan tembakau yang mole, Nusantara original, aromatik. Sebenarnya kalau mole itu istilah sih ya. Kalau orang Jawa tuh tingwe, linting dewe. Iya. Kalau orang Jawa Barat mole itu linting. Gitu. Jadi tiap bako yang bisa lu linting itu namanya mole, itu namanya tingwe. Gitu. Gue agak enggak terlalu suka nyebutin, apalagi ada orang yang datang nyari ya bang ini tembakau mole ada nggak nih, tembakau mole ini semua nih tembakau mole, pasti gue gituin. Gitu. Mungkin karena dia kurang pengetahuan ya, kurang pengetahuan, kurang edukasi juga, karena kebanyakan ini teman ngajak teman dari omongan kan. Kalau bako mah dari omongan. Dan sekarang juga udah merambah ya yang pencinta rokok konvensional ya. Ya, itu banyak sih. Dan dia beralih mungkin ya. Beralih ke bako. Karena mungkin keadaan pandemi kayak gini gitu ya, semakin sekarat ya dompet ya kan, dompet gitu. Atau ini gimana ya? Cerita yang paling seru itu yang pernah gua alamin di bako itu, berkecimpung di dunia bako ya. Itu dari 2016 gua tawarin ke orang-orang itu gengsi, malu. Karena mereka masih aki-aki banget gitu katanya kan. Ya gue sih bukan apa ya, di pikiran gue selalu budaya Indonesia yang hidupin Indonesia itu cuma tembakau yang paling gede. Banyak sih tapi cuma tembakau yang paling gede. Pajaknya juga. Iya, itu yang maksud gue tuh pajak. Jadi seluruh orang Indonesia ini, semua orang Indonesia ini 270 jutaan rakyat Indonesia ini dibiayain, dibantu sama orang yang bisa rokok. Iya. Itu. Dan juga itu juga ada tulisan di buku itu kan dilarang segala macam, menyebabkan bla 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 ya kan. Dan akhirnya juga kayaknya ada pengaruhnya ya. Sebenarnya ada pengaruhnya. Pengaruhnya juga termasuk besar. Dan tapi semakin banyak. Kalau lu baca data kesehatan, tiap tahun itu banyak orang berhenti karena ngeliatin bungkusnya. Mengerikan gitu kan. Udah ekstrim lah ya sekarang ya. Cuman banyak orang salah persepsi. Tapi orang-orang gitu ya ada kayak daun care dengan gambar gitu. Ya, kalau yang udah gua kagak bisa nih hidup tanpa rokok gitu. Itu agak susah juga gitu. Soalnya udah makanan setiap hari gitu ya. Ya lu sama cewek lu sendiri aja nggak bisa, masih kalah dengan rokok gitu kan. Di saat boker aja lu bukan ngajak cewek lu kan pasti gitu. Malah jadi rokok gitu. Nah gua lanjutin dulu ya yang tadi ya. Silakan. Ya 2016 gua tawarin ke orang, 2017 orang masih nggak mau, 2018 itu kalau nggak salah om hampir sempat tutup. Om Tata tuh hampir sempat tutup toko juga karena capek juga kerja, si tante juga kerja gitu kan. Keputusan ada sama om sama tante lah gitu. Tapi yang sering gue dengar itu apa enggak ya gitu. Cuman semenjak itu mulai selalu gue semangatin, kalau gue main ke sana pasti gue semangatin. Ya ini ada tembakau baru nih, gini gue pasti sharing di sana kan. Nah gue kenal salah satu peracik juga yang handal juga, namanya
Adil itu temannya Om juga. Ya gue bilang sih the best lah gitu. Lo banyak berguru sama beliau Sharing aja ya. Gue lebih banyak sharing, bang racikan gue nih kurang di mana gitu. Dari situ gue belajar, gue sampai keplak rokok gimana, ini lu cium baunya, lu coba bikin, lu belajar dulu dari penciuman, rasa tuh belakangan, yang penting aromanya dulu lu dapat. Kalau aroma udah dapat, lu tinggal cari lagi bako yang cocok. Lu kuatin satu bako yang aromanya emang udah pas, biasanya lu tinggal nambahin. Nah 2018 gue kenalin di Pamulang rame, mulai banyak yang nanya. Cuman gak se-booming sekarang ya. 2019 gue bikin tongkrongan di kontrakan gue bikin tongkrongan rame juga, anak-anak yang situ dari mana-mana datang. Itu kebetulan juga gue langsung bikin itu, kalau nggak salah itu bulan Agustus 2019. Itu gue masih grogi banget tuh kalau YouTube tuh awal-awal tuh. Gue nervous banget. Cuman pas kesini-sininya gue udah ya dibilang lumayan lah gitu. Kalau gue duduk depan kamera udah nggak grogi amat gitu. Nah terus dari situ gue kenalin terus, ketemu bet 2020 pandemi. Semakin booming. WFH work from home itu orang jadi apa ya? Lu percaya nggak percaya kalau lu di rumah seharian, lu lebih banyak ngabisin rokok dibanding lu di tempat kerja. Karena gak ada kegiatan apa. Iya. Akhirnya ngerokok, ngepas, kepus, stres gitu ya. Cuman bet duduk modal handphone, duduk nongkrong, aduh ngerokok lagi, nggak jelas. Nah pas ketemu pandemi itulah orang lebih banyak nyari. Orang sampai datang ke gue, bang ajarin dong racikan. Gue ajarin. Tetap aja tangan dia ngeracik bahan yang sama tangan gue ngeracik bahan yang sama, rasanya beda. Gue nggak tahu di mananya, tapi rasanya beda. Soal racikan nih, kalau kita misalkan buat sesuatu kayak misalkan rokok-rokok yang konvensional atau apa, sebutlah gigi atau apa, bahan-bahannya tersebut sebenarnya setiap orang yang udah ngebako, udah sering ngebako, apalagi dia udah profesional ya, menilai tembakau enak dan enggak, terus udah tahu nih jenis apa yang dipakai dari daerah mana, dia udah tahu basicnya apa, itu sebenarnya semua bisa ya, bisa buat ngeracik. Tapi kalau dibilang berarti daya kreatif mereka ya? Iya, daya kreatif. Jadi bako apa aja bisa lu racik sebenarnya, selama rasanya cocok, aromanya persis sama kayak gigi. Itu. Ngomong-ngomong GG, lu tadi juga udah ngeracik. Oh iya, tadi gue gitu ya. Tadi gue ngelinting GG. Dan gue juga penasaran nih rasanya seperti apa. Silakan. Nyobain. Lu mau coba atau gue sendiri yang coba? Biar saya nyoba. Coba ya. Bahan aslinya sih gatel. Gitu. Bahan aslinya sih gatel karena bahan aslinya gue pakai temanggungan. Oh, temanggung. Dan temanggung itu kan banyak ya? Banyak. Tapi jenisnya hampir semua jenisnya, kalau nggak salah satu Komloko jenisnya. Komloko ya. Di Temanggung itu jenisnya Komloko. Itu dari daerahnya? Di Temanggung itu banyak ya. Ada. Sindoro ada. Itu banyak daerah. Nah itu dari satu jenis Komloko itu bisa jadi macam-macam tuh. Yang paling mahal sih tahu gua Serintil ya. Dari Serintil, resersan Serintil jadi Lamsi. Apa ada tambahan lainnya? Kayak misalkan orang kan dari cengkehnya. Kalau kita ngeracik apa ya, rokok konvensional ya, wajib cengkehnya itu wajib ya. Nah, apa istilah kata yang kretekan, apa namanya, SKM sama SKT. Ya udah, dicoba dulu aja. Coba. Coba silakan. Biar bisa dikomentarin. Mungkin agak lebih halus, agak lebih manis. Bagaimana menurut situ? Gua bukan pencinta atau penikmat ya, penikmat rokok gudang garam ya. Gua lari mungkin ke Samsu ya awal gua gitu. Tapi yang gua rasain sih, gua udah pernah ngerasain GG. Gimana? Kayaknya dulu. Kalau gue sih dari sekian banyak orang yang
yang penikmat GG ya, yang gue tanyain apa sih yang paling khas dari GG. GG itu paling khas sama pedesnya. Tunggu. Gua nanya teman gua dulu yang suka gigi. Oh boleh. Dimas soal Dimas. Dim. Ada aja kali itu. Lu ngerasain gigi deh. Itu menurut dia ya, menurut versi saya ini sih rasanya rasa tembakau, kan? Tapi mungkin mengarahnya ke GG, ya kan? Gak mungkin itu aja wasit. Ini ya kan? yang Tembakonya ini ya kan itu, tapi mungkin mengarahnya ya kan ke arah rokok tersebut. Iya. Dari rasanya ya kan, aromanya dia yang gitu. Mungkin karakternya tembakau, tapi mungkin mengarahnya ke arah rokok tersebut. Gila memang. Gak diragukan. Kalau ini ya, setiap pabrik itu emang punya ciri khas ya, dan ciri khas itu bukan dari bakonya sih sebenarnya, bukan dari cingkingnya juga sih, dari semprotannya. Tapi lu bukan racikan di GG kan? Bukan. Tapi kok rasanya enggak, karena mungkin gue tuh ngerokoknya apa aja ya, gue biasain mulut gue supaya apa aja bisa, jadi ketika gue di mana-mana lagi kehabisan rokok, punya teman dembat juga bisa gitu. Bisa dibilang asbak gitu. Oh, asbak banget malah. Gua sehari itu kalau lagi nggak ngeracik itu gua bisa sampai 30 batang. Tapi kalau lagi ngeracik bisa sampai 60. Gila, baik banget ya. Tapi apa bisa langsung jadi? Enggak. Kalau habis ngeracik, gua sistemnya sih pabrik ini nih. Dalam satu periode produksi itu bisa makan waktu sampai 3 bulan, paling kurang-kurangnya 1 bulan gitu. Karena semprotan pertama dari bahan datang, semprotan pertama dikekep dulu, disimpan bakonya ya, racikannya yang pertama disimpan dulu. udah diracik semuanya. Terus dikeluarin lagi, disemprotin lagi kedua kalinya, disimpan lagi beberapa minggu sampai yang ketiga kali. Yang terakhir itu seingat gue itu buat nambah flavor aroma. Itu kenapa karakter setiap produsen rokok konvensional itu aromanya agak beda-beda. Aku mah paling itu aja sih sebenarnya. Gila, mungkin kalau di kopi namanya barista lah ya kalau untuk meracik kopi ya. Tapi kalau di bako sendiri apa ya? Apa ya? Gua belum pernah nemu sebutan istilah khusus buat peracik tembakau sih sebenarnya. Barisko kali ya. Tapi kalau di pabrik orang kenalnya grader. Oh, grader. Nah, grader itu dari yang milihin bako dari petani, jenisnya apaan, terus kualitasnya sampai mana, dari warna segala macam, dari segala macam segi dilihatin sama dia grader. Dan satu pabrik itu bisa punya sampai 100 atau 200 grader. Oh gitu. Karena penilaian orang kan nggak sama. Yang diambil kesimpulannya nih berapa banyak, berapa persentase. Dan lu mungkin termasuk salah satu grader di bako kali. Masa lalu. Enggak, gue diajarin soal itu. Diajarin soal itu. Karena bias lu mau belajar jadi grader itu biasanya ada di Temanggung.